Oke teman jahit, inilah hasil akhir dari praktek kita ya. Ini praktek yang kedua untuk anak 1 tahun sampai 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menjahit kain yang telah kita potong ya di part 6 kalau nggak salah. Nah, jadi modelnya kayak gini. Nah, gimana cara menjahitnya? Simak terus ya videonya. Untuk belahan kancing bagian depan saya sudah memberikan tutorialnya di part 7 ya teman jahit. Oke teman jahit, untuk panjang list yang mau kita tempelkan di sini kita sesuaikan dengan panjang gamis masing-masing ya. Tapi batasnya nyampe di belahan kancing ini ya teman jahit. Jadi nggak nyampe ke atas ini. Jadi pasnya nyampe di sini ya. Untuk lebarnya ini 3 cm ya teman jahit, 3 cm. Untuk panjangnya disesuaikan dengan panjang gamis kalian masing-masing, dan biar lebih memudahkan kita lipat ke dalam seperti ini. Jadi yang 3 cm itu kita lipat seperti ini biar lebih memudahkan kalian setrika ya. Lalu nanti ditempelkan seperti ini. Untuk bagian saku kita setrika dulu. Caranya seperti ini teman jahit, biar kita tinggal menempelkan pada kainnya. Pola yang telah kita buat kita letakkan seperti ini. Nah, lalu kita lipat ke dalam seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu di bagian sampingnya juga kita lipat ke dalam ya teman jahit, seperti ini. Nah, seperti ini. Begitupun juga di bagian satunya. Oke teman jahit, ini sudah selesai kita setrika, dan untuk bagian ini kita jahit terlebih dahulu ya. Terus setelah itu tinggal kita tempelkan pada kainnya deh. Kita jahit dulu bagian atas saku ya teman jahit, seperti ini. Oke, untuk memudahkan menjahit kita tempelkan ini dan kita kasih jarum pentul ya, biar lebih mudah dalam menjahitnya teman jahit. Selanjutnya kita jahit. Kita kasih jarum pentul kayak gini biar lebih mudahkan, lalu kita jahit ya teman-teman.
seperti ini teman jahit. Mungkin ini akan lebih rapi jika kita sudah menyetrikanya. Lalu kita satukan antara badan bagian depan dan badan bagian belakang ya. Ini setelah saya satukan ya, bagian depan dan bagian belakang. Jadi di sininya untuk bagian belakang lebih maju 0,5 ya teman jahit. Begitupun di bagian yang satunya. Kalau ke bawahnya ini sama persis ya. Karena antara depan dan belakang itu sama. Jadi yang membedakan di sininya. Untuk pola belakang lebih keluar 0,5 ya. Lanjut kita jahit bagian samping ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kampuh kira-kira 1 cm ya teman jahit. Jika kalian bingung untuk kampuhnya, kalian tandai dulu menggunakan kapur. Setelah kita satukan bagian samping, kita taruh dulu ya ininya. Lanjut ke bagian tangan. Oke, kita beralih pada bagian tangan ya. Kemarin untuk panjang tangan ada 25 cm. Karena di gambar itu ada manset, maka 25 ini kita kurangi 3 cm ya. Jadi mansetnya saya menggunakan 3 cm karena ini masih anak-anak ya. Oke teman jahit, untuk panjang manset saya bilang 3 cm ya, karena modelnya lipat kayak gini, maka cara mengguntingnya kalian pada waktu menggunting jadi dilipat 2 kayak gini ya. Nah, di sini ada 3 cm ya. Ada 3 cm dan kita kasih 1 cm di sini untuk kampuh jahitan. Jadi totalnya di sini menjadi 4 cm ya teman jahit. Selanjutnya untuk lebarnya, karena ini masih anak-anak 2 tahunan ya. Jadi untuk lebarnya di sini saya ambil 8 cm ya teman jahit. Ini dilipat 2 kayak gini juga ke sampingnya. Nah, saya ambilnya 8 cm di sini ditambah kampuh jahitan bagian samping 1 cm, berarti totalnya menjadi 9 cm. Nah, ini. Jadi totalnya ini ketika sudah dilipat kayak gini, totalnya menjadi 9 cm ya sama kampuhnya. Kita jahit dulu ya teman jahit. Di sini kira-kira 1 cm seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ya agar dilapisi Vaseline biar rapi. Oke, lalu kita lipat kayak gini ya, seperti ini teman jahit. Jadi di sini disisain kampuh 1 cm untuk menyambung pada bagian lengannya ya. Kita jahit bagian samping. Begitupun juga bagian satunya ya. Kita menjahit, ini sudah selesai. Tinggal kita balik ya ke bagian luar, namun di sininya kita potong dulu. Jadi kita potong, sisain sedikit ya. Nah, seperti ini, lalu kita balik.
seperti ini kita menjahit. Selanjutnya kita lipat di bagian samping ini ya ke bagian dalam untuk bukaan manset, kira-kira 6 cm sampai 7 cm ya teman jahit. Jadi untuk bukaan manset kita lipat ke dalam, kita lipat kecil ke dalam ya, di bagian kanan dan kiri kira-kira 6 cm sampai 7 cm. Selanjutnya untuk menyambung bagian tangan dengan bagian manset, kita posisikan seperti ini ya teman jahit. Jadi kita letakkan mansetnya di bagian dalam ya, di bagian buruk kain, dan kita letakkan mansetnya seperti ini ya teman jahit. Nah, karena ini lebih lebar bagian tangannya ya, jadi kasih jarum pentul dulu seperti ini teman jahit. Jadi kita kasih jarum pentul bagian sampingnya dulu ya, bagian kanan dan kirinya seperti ini. Dan untuk lebihnya kita jadikan rempel, karena memang kalau ada mansetnya biasanya ada rempelnya ya teman jahit. Kita kasih jarum biar enggak geser. Begitupun di bagian satunya kita letakkan manset di bagian dalam seperti ini, dan kita kasih jarum pentul bagian ujungnya ya. Dan lebihnya kita jadikan rempel seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita balik ke bagian luar seperti ini, dan kita masukkan untuk kampuhnya ke bagian dalam seperti ini teman jahit. Dan kita tindih dari bagian atas ya, seperti ini. Kalau masih pemula jangan jauh-jauh dari jarum pentul ya teman jahit. Jadi mudah, kalau kalian kesulitan kasih jarum dulu kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kita jahit bagian yang satunya ya teman jahit. Oke, ini sudah selesai dua-duanya ya. Jadi ini teman jahit. Nah, ini dari bagian dalam dan ini dari bagian luar, dan kita jahit. Untuk bukaan manset kalian sisakan seperti ini ya. Selanjutnya kita satukan bagian badan dengan bagian tangan nih teman jahit, namun terlebih dahulu
kita cari tengah-tengahnya ya, garis tengahnya untuk bagian tangan ini, dan kita checklist. Begitupun juga di bagian yang satunya, kita cari juga garis tengahnya dan kita checklist. Untuk bagian badan, karena tidak ada penambahan di bagian bahu, jadi untuk garis tengahnya kita letakkan di bagian sambungan ini ya, biar memudahkan kita, terutama bagi pemula, pada waktu menyambung lengan dan badan. Kita kasih jarum pentul ya, jadi pertemukan checklist garis tengah ini dengan bagian ini seperti ini. Dan ingat pada waktu menjahit, agar hasilnya rapi, untuk bagian badan kita letakkan di bagian atas kita menjahit, dan untuk bagian lengannya di bagian bawah. Kita kasih jarum pentul dulu. Ini jadi kalau udah dikasih jarum pentul nggak mungkin bergeser ya teman jahit, makanya yang masih pemula jangan jauh-jauh dari jarum ya. Nah seperti ini teman jahit, jadi kita kasih jarum pentul dulu sekelilingnya biar nggak geser-geser dan ukurannya itu pas. Lanjut kita jahit. Jadi posisi bagian badan ada di atas ya, dan bagian lengan ada di bawah, biar hasilnya rapi. Kalau bagian tangan kalian letakkan di bagian atas, nanti akan mengkerut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah seperti ini teman jahit. Ini ya, setelah kita jahit, coba kita balik gimana hasilnya. Nah seperti ini. Jadi kalau kita meletakkan bagian badan di bagian atas pada waktu menjahit, jadi nggak ada kerutan ya di sini. Nih perhatikan. Nah ini teman jahit, hasilnya rapi kan, jadi nggak ada kerutan. Jadi kuncinya bagian tangan ini letakkan di bagian bawah ya pada waktu menjahit. Lanjut kita jahit di bagian yang satunya ya teman jahit. Jadi setelah disatukan bagian lengan dan bagian badan ya, jadi di sini rumusnya agar kalian jahitannya rapi di bagian pertemuan antara lengan dengan bagian badan. Jadi pada waktu menjahit ini diletakkan di bagian bawah ya teman jahit. Selanjutnya kita jahit bagian leher ya teman jahit, seperti biasa. Untuk bagian leher kita buatnya 3 cm untuk lebarnya ya, untuk panjangnya disesuaikan dengan kerung leher. Dan cara motongnya itu serong ya teman jahit biar rapi. Ini kita gunting. Nah seperti ini, kita lipat di bagian ujung dan kita tindih dari bagian atas.
Selanjutnya proses yang terakhir teman jahit, kita buatin lubang kancingnya dan kita kelim bagian bawah ya. Saya taruh di deskripsi bagaimana cara membuat lubang kancing dan mengelim bagian bawah. Ini setelah saya buatin untuk lubang kancingnya ya. Begitupun juga di bagian mansetnya. Ini teman jahit. Dan bagian bawah juga sudah saya kelim ya. Dan langkah terakhir di sini kita berikan kancing ya. Oke teman jahit, inilah hasil akhir setelah dikasih kancing ya. Ini. Dan biar lebih rapi kita setrika ya teman jahit. Jadi ini hasil dari praktek kita yang kedua ya. Untuk tangannya pakai manset. Ini untuk rempelnya ya. Oke teman jahit, itulah video tentang bagaimana cara menjahit potongan kain yang telah kita potong di part 6.